Dewi dari kelas 5C akan menjelaskan tentang regenerasi tanaman. Pada regenerasi tanaman yang pertama ada organogenesis dan embriogenesis. Organogenesis dibagi menjadi dua. Yang pertama organogenesis secara langsung dan organogenesis secara tidak langsung. Begitu pula dengan embriogenesis. Embriogenesis secara langsung dan embriogenesis secara tidak langsung. Pertama, organogenesis. Organogenesis secara sederhana dapat kita katakan bahwa organogenesis merupakan pembentukan organ tumbuhan seperti tunas, daun, maupun batang. Sedangkan embriogenesis yaitu embriogenesis merupakan pembentukan calon embrio. Keberhasilan organogenesis ditentukan yang pertama oleh genotipe, jenis explant, media, dan ZPT atau zat pengatur tumbuh. Genotipe ini biasanya sangat beragam, jadi ditentukan oleh genotipe dalam melakukan kultur jaringan. Kemudian genotipe ini juga berkaitan dengan pembelahan sel, baik itu cepat ataupun lambat. Kemudian jenis explant yang biasa digunakan sebaiknya jenis explant yang masih muda atau yang meristem. Media dan ZPT. Media biasanya digunakan untuk menumbuhkan baik itu media padat maupun media cair. Sedangkan ZPT tergantung arah yang akan kita tuju, seperti pembentukan tunas maupun pembentukan akar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi kurang lebih sama seperti yang organogenesis, sumber explant, zat pengatur tumbuh dan media. Kemudian lingkungan yang bagaimana, itu lingkungan disesuaikan dengan media dan ZPT yang ada. Kemudian organogenesis secara langsung, untuk membedakannya itu organogenesis secara langsung tidak melalui fase kalus, biasanya bergantung spesies dan sumber explant. Jumlah tunas yang dihasilkan sedikit karena dia tidak membentuk kalus. Kemudian keragaman genetik rendah biasanya sering ditemukan pada tanaman hias. Genesis yakni explant terlebih dahulu membentuk kalus yang meristematik atau aktif dalam membelah. Kita lihat pada tahap pertama, dia akan membentuk kalus terlebih dahulu. Kemudian kalus akan berdiferensiasi menjadi sel yang kompeten. Kita lihat ukuran selnya sangat kecil. Ini dilihat dengan mikroskop secara histologinya. Vakuolanya juga berukuran sangat kecil, terdapat nukleus dan dinding sel yang sangat tipis. Sitoplasmanya juga sangat padat dan kompak. Dilihat pada contoh kasus bunga koleria. Di sini dia tidak menggunakan kalus untuk perbanyakannya, tapi dia pada contoh dia menggunakan rambut akar. Setelah itu dia akan beregenerasi langsung membentuk tunas tanpa melalui fase kalus terlebih dahulu. Tunas yang dihasilkannya sedikit, keragamannya juga rendah ya pada tanaman hias. Memang khususnya direct organogenesis ini ditemukan pada kasus tanaman hias. Ada contoh tentang pembentukan akar dari penelitian lain.
Masuk pada somatic embryogenesis. Somatic embryogenesis ini merupakan pembentukan embrio yang berasal dari sel somatik atau sel tubuh dan bukan dari sel zigot. Jadi, sebelum menjadi tanaman utuh, embryogenesis dapat kita lihat pada gambar yang ada. Kemudian pada tahap somatic embryogenesis secara tidak langsung dapat kita lihat pada tahapannya. Yang pertama induksi, kemudian development. Pada development ini dia pertama membentuk globular. Pada saat globular, embrio berbentuk bulat dan ukurannya sangat kecil. Kemudian tahap heart stage, dia embrio berbentuk seperti hati, dan yang terakhir itu torpedo stage, itu memasuki fase pematangan atau maturation dan fase perkecambahan germination. Itu keberhasilan somatic embryogenesis ini kita lihat juga tergantung pada genotipenya, kemudian pada sumber eksplan dan media serta ZPT yang digunakan. Kita lihat contoh sederhana dalam pembentukan somatic embryogenesis secara tidak langsung pada contoh tanaman wortel. Somatic embryogenesis is the process of creating a new plant embryo from a cutting of another plant. Pieces of the original plant are placed on a medium that contains auxins, which encourage the growth of callus, undifferentiated plant cells. The callus cells are then placed in a low auxin medium where they will form first a globular structure, then a heart shape, and then a torpedo-shaped embryo that can grow into a plant identical to the original. Dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.